Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Ahmad Safingi Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan bagian-bagian PHB. Ya, mungkin Anda pernah melihat ya, PHB di kantor Anda, di gedung-gedung, ya, ataupun mungkin di tempat-tempat industri dan sebagainya, maka PHB itu sangat penting. Nah, PHB itu apa sih? PHB adalah suatu panel listrik atau suatu panel hubung bagi yang berfungsi untuk menerima energi listrik dari PLN ataupun dari sumber yang lainnya yang selanjutnya mendistribusikan atau mengirimkan atau membagi dan sekaligus mengontrol penyaluran energi listrik tersebut. Ya, penyalurannya bisa ke PHB yang lain atau PHB cabang, bisa juga langsung ke beban akhir. Ya, ke beban akhir maksudnya ke beban-beban ke lampu, ke motor dan sebagainya. Itu adalah fungsi PHB. Jadi sebagai alat untuk menerima energi listrik dari PLN ataupun dari sumber lainnya, kemudian mendistribusikan dan sekaligus mengontrol penyaluran energi listrik tersebut. Adapun fungsinya, ya, PHB ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai penghubung, yaitu menghubungkan sumber energi listrik dari rangkaian yang satu ke rangkaian yang lain. Nah, maksudnya dari rangkaian satu bisa jadi dari rangkaian sumber ke rangkaian yang lain. Rangkaian yang lain misalnya ke rangkaian yang ada di dalam gedung atau di dalam rumah dan sebagainya. Ya, itu bisa menggunakan PHB. Bisa juga adalah untuk menghubungkan dari PHB utama ke PHB cabang. Ya, misalnya di sebuah gedung ada penggunaan daya yang besar, ya, sementara ada juga yang membutuhkan daya kecil, ya kan. Misalnya di gedung ada ruang, ya, di gedung ada ruang-ruang yang banyak, ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan seterusnya. Nah, pembagian ruang itu dikontrol, ya, atau disalurkan oleh PHB. Selanjutnya fungsi yang kedua adalah sebagai pengaman, ya, PHB atau panel hubung tadi, panel hubung bagi atau panel listrik berfungsi sebagai pengaman dari hubung singkat, arus bocor ataupun beban lebih. Ya, jadi itu diamankan yang ada di dalam PHB. Yang kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai pembagi, yaitu pembagi beban listrik berdasarkan beban kerja. Yaitu PHB fungsinya untuk itu. Jadi kalau misalnya di gedung tadi ada banyak ruangan, kemudian masing-masing membutuhkan energi listrik tertentu, ya, maka diperlukan PHB untuk membagi berdasarkan beban-beban kerjanya. Ya, kalau ada yang kebutuhan dayanya besar, maka perlu disediakan panel tersendiri agar ketika terjadi gangguan, yang lain tidak mengalami gangguan, hanya ruangan yang membutuhkan daya yang besar, yang bisa atau yang bermasalah. Selanjutnya adalah fungsi yang keempat sebagai penyuplai, yaitu menyalurkan sumber energi listrik ke beban listrik. Itu fungsi PHB. Menyalurkan sumber energi listrik ke beban listrik. Ya, beban listrik itu bisa berupa panel-panel yang lain ataupun beban akhir. Kemudian fungsi yang kelima adalah pengontrol. Jadi PHB berfungsi untuk mengontrol beban-beban kelistrikan. Ya, mau mematikan, mau menghidupkan, ada di dalam PHB. Kemudian untuk bagian-bagiannya, nah, bagian-bagian PHB yang pertama ada namanya adalah MCCB atau Molded Case Circuit Breaker. Nah, bentuknya seperti ini, Molded Case Circuit Breaker. Fungsinya adalah sebagai pengaman. Yang berikutnya adalah busbar.
Ya, busbar itu sebagai apa ya, jalur penghantar bersama ya, sebagai pengganti daripada kabel. Fungsinya adalah titik-titik sambungan dari beberapa terminal hubung ya, dari beberapa kabel disambungkan melalui busbar. Ya, busbar berupa tembaga yang terbuka atau tidak ada pelindungnya ya. Kalau kabel ada pelindungnya. Bagian berikutnya adalah MCB atau miniatur circuit breaker ya, berfungsi untuk pengaman dari hubung singkat maupun dari arus lebih. Ya, itu adalah PCB yang bagian atas itu ya, itu PCB MCB ya, miniatur circuit. Yang berikutnya adalah current transformer atau transformator arus. Fungsinya adalah untuk mengetahui besarnya arus pada suatu rangkaian yang daya atau arusnya besar. Ya, arusnya besar, tidak langsung bisa terbaca oleh ampere meter, maka perlu namanya current transformer. Selanjutnya untuk di bagian pintu panel atau di depan panel ada beberapa bagian. Yang pertama di bagian paling atas adalah lampu-lampu indikator berwarna merah untuk menandakan fasa R, kemudian lampu kuning menandakan fasa S, kemudian lampu hijau menandakan fasa T ya. Jadi RST karena ini adalah rangkaian atau sumber listrik 3 fase. Yang berikutnya di bawahnya adalah ampere meter ya, yang paling kiri atau di bawahnya lampu merah ampere meter untuk mengukur atau menampilkan arus yang mengalir di jalur atau di fase R. Kemudian yang berikutnya yang nomor 2 atau yang tengah adalah untuk ampere meter pada pengukuran fase S. Ya, di bawahnya lampu kuning. Kemudian yang ketiga atau yang paling kanan di bawahnya lampu indikator hijau adalah ampere meter untuk pengukuran fase T. Jadi RST ya, merah kuning hijau untuk jalur fase RST. Kemudian yang paling bawah adalah V ya. Adalah untuk alat untuk menunjukkan ya besarnya tegangan. Ya, voltmeter untuk besarnya tegangan. Demikian ya untuk bagian-bagian panel atau PHB yang bagian dalam. Yang pertama ada MCB atau molded case circuit breaker, kemudian ada busbar, kemudian ada MCB, kemudian ada current transformer ya, atau trafo arus. Kemudian yang bagian depan, bagian pintu ada lampu indikator RST, kemudian ampere meter untuk pengukuran arus atau menunjukkan besarnya arus pada fase R, pada fase S dan fase T. Kemudian ada voltmeter untuk menunjukkan besarnya tegangan. Nah, biasanya juga dilengkapi dengan Cosby untuk menunjukkan bebannya jenisnya induktif, kapasitif, atau resistif. Demikian untuk penjelasan bagian-bagian dan fungsi PHB. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.